akan balik lagi sama istrinya. Soalnya laki-laki sadar istrinya itu ibarat aset seperti tanah. Kalau keinjak, tanahnya makin gembur, makin kesini harganya makin naik. Sementara icip-icip di luar ibarat makanan, ada yang murah, ada yang mahal, ada juga yang gratisan. Lagi promo kali ya makan yang gratis, tapi sama-sama mengenyangkan. Begitu sakit perut, ya tetap di-in juga. Nyata, rahasia, keberlimpahan rezeki seorang suami itu terletak pada bagaimana seorang suami membahagiakan istrinya. Karena sebaik-baik pemberian adalah pemberian seorang suami kepada istri. Dan ketika seorang suami membahagiakan istrinya, maka istri akan dengan tulus mendoakan keberlimpahan rezeki yang lebih banyak kepada suaminya. Dan ketika seorang suami membahagiakan istrinya dengan pemberian, maka hati sang suami akan semakin tenang dan ridho dari Allah akan turun kepada sang suami. Para istri, mencintai dua orang dalam sekaligus. Kalian pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Aku pernah dengar pernyataan kayak gini. Pilihlah yang kedua. Karena kalau kalian benar-benar mencintai yang pertama, nggak mungkin ada yang kedua. Aku kurang setuju dengan pernyataan ini. Karena menurutku, ketika kita masuk dalam hubungan yang berkomitmen, mau ketemu siapapun, mau ketemu di mana, kita harus pilih yang pertama. Kenapa? Karena kita bukan lagi di fase yang mencari, melainkan di fase bertahan. Komitmen dalam pasangan itu artinya tidak pergi saat bosan, tidak selesai pada saat ada masalah, dan selalu bersama pasangan dalam keadaan apapun. Kalau misalnya kalian belum siap untuk melakukan itu semua, itu berarti kalian belum siap untuk punya hubungan yang berkomitmen. Perselingkuhan mata, ada perselingkuhan kalam. Berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram dalam keadaan tidak ada hajat yang mendorong ke sana. Tidak ada perlu sama sekali, tapi ngomong. Akhirnya ngomongnya itu apa? Ngelantur. Dan setan itu kan membumbui. Ini biasanya urutannya begitu. Melihat, ngomong mulai nyaman, baik itu melalui lisan, telepon, chatting. Akhirnya apa? Al-liqa, pertemuan. Kopdar, makan siang bareng. Akhirnya apa? Zina, pertemuan. Hati-hati. Pertemuan seorang wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya tanpa didampingi mahram, bahkan tanpa izin dari suami, itu pelanggaran berat. Sebaliknya, laki-laki menemui seorang wanita yang bukan mahramnya tanpa sepengetahuan istri, tetap harus dihindari. Ketika sudah mulai berani ketemu, maka akan masuk ke tingkatan yang makomnya paling tinggi. Tinggal satu langkah selingkuh bil badan. Ya sudah sampai terjadi hubungan badan. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Sama setan dibikin indah. Dan kita ini kalau menghabiskan waktu untuk yang indah, terasa cepat gak waktu itu? Dan itu perbuatan yang terlaknat karena bukan sekedar zina, tapi apa? Ada pengkhianatan, ada merusak kepercayaan. Gatal, bukankah kau sudah berpunya? Jangan pernah engkau mencoba. Lupa, sesekali jangan pernah lupa aku. Bukan semudah yang engkau jumpa. Engkau bukannya yang ku. Maka istri manapun yang engkau nikahi, istri berapapun yang engkau miliki, engkau tidak akan mendapatkan kesempurnaan itu. Tapi yang dituntut oleh Rasulullah adalah menutupi keburukan istrimu bukan dengan istri yang lain. Keren. Jadi yang diminta oleh Rasulullah bukan menutupi kekurangan istrimu dengan engkau menambahkan istri yang lain, tapi apa? Engkau menutupi kekurangan istrimu dengan melihat kebaikannya, dengan melihat kelebihannya, dengan melihat positif yang dia punya. Kalau atau sebagian ulama mengatakan berbuat zalim kepada istri dosanya lebih besar daripada istri yang tidak menunaikan hak kepada suami. Hal ini kenapa? Jika istri tidak menunaikan hak kepada suami, suami dengan mudah mungkin menceraikannya atau menggamparnya. Kalau jengkel bisa dipukul wanita tersebut.
Lalu dibuang ke rumah orang tuanya. Laki-laki mungkin melakukannya. Tetapi jika seorang lelaki mendolimi istri, istri tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Apalagi kalau dia tinggal jauh dari sana keluarganya. Tubuh yang lemah. Kemudian seorang suami mendoliminya, memaki-makinya, merendahkannya. Menghina tubuhnya, menghina rupanya. Kata-kata yang nyelekit tidak dipikirkan terlebih dahulu. Apa yang hendak dia lakukan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena dari sisi ini, sebenarnya mengatakan bahwasanya berbuat zalim kepada tidak menunaikan hak istri, dosanya lebih besar daripada istri yang tidak menunaikan hak suami. Dari sisi ini, para ulama mengatakan, pernahkah Anda mendengar kalimat di Quran bahwa suami beriman itu tidak cepat marah pada pasangannya? Quran surah keempat ayat 19. Ya ayyuhalladzina amanu, hai suami-suami merasa punya iman, la taritun nisa'a karha. Jangan wariskan watak burukmu kepada istrimu setelah kamu menikah. Bukan berarti setiap suami punya sifat buruk, tidak. Maksudnya ada sifat-sifat yang ditafsirkan oleh hadis Nabi. Kata Nabi, lihat-lihat kalimatnya, ittaqillaha fin nisa. Ditafsirkan oleh Nabi, para suami bertakwalah kepada Allah dari istri-istri kalian. Baik, fa innahunna khaliqat min dal'in a'waj. Karena istri-istrimu itu diciptakan di tulang rusuk yang sangat sensitif. Bengkok tapi sensitif. Mau diluruskan takut patah, dibiarkan tetap bengkok. Jangan banyak diekspor kekurangannya karena tidak ada yang sempurna. Demi Allah saya katakan, kalau antum ingin mencari kesalahan, setiap hari akan ditemukan. Tapi kalau antum bersabar dengan kekurangan, setiap hari Allah akan berikan kenikmatan dalam kehidupan. Kalau anda temukan kekurangan yang membuat anda tidak suka pada pasangan anda, maka bersabarlah kata Al-Quran. Setelah anda bersabar, anda akan menemukan di balik kekurangan itu ada keindahan yang Allah titipkan bagi anda. Satu kali aja kita pelanggaran, dia ingatnya terus itu. Sudah dia bertanya, dituntas itu pertanyaan satu, muncul pertanyaan dua. Sudah dijelaskan yang dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah selesai semuanya, dia bilang, itu 4 tahun yang lalu. Sudah clearin 4 tahun yang lalu. Dia ulang lagi. Itulah istri, ahli sejarah. Jadi kalau istri ngomel, tidak usah dilayani. Gimana caranya? Minum obat tidur. Selesai. Tidak ada orang jago di depan istri. Hancur semua kita, bos. Dia ustad. Bukan kita tidak mau ribut, tapi tidak, ya, bukan takut sama istri, tidak mau ribut kita. Dan itu istri ahli sejarah.